JP-nya lebih banyak daripada yang angkatan sebelumnya. Hal itu karena sebetulnya usulan dari peserta dari angkatan 2 agar menambah JP di IT seperti itu, sehingga 2 hari ini dari Kamis dan Jumat full untuk IT-nya, karena sebelumnya hari Kamisnya itu baru mulai jam 10 untuk IT-nya. Sehingga mungkin dirasakan sekarang saya juga merasa puas karena 3 ya yang bisa diajarkan oleh Pak Indra itu, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan nanti pada saat memberikan pembelajaran kepada murid seperti itu. Baik, sebelum berakhir mungkin Ibu Kabit sudah masuk, Ibu Reni. Oke, terima kasih Bu Rina. Ya. Mangga Bu Kabit. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Bapak dan Ibu walaupun tidak bisa berhadapan tatap muka langsung sesama para peserta ataupun dengan kami, tapi dari semangat yang kami lihat Bapak dan Ibu sangat Maaf Ibu, suaranya belum keluar. Suaranya Bu? Iya. Iya. Oke, sorry. Ini sensitif sekali alatnya. Sensitif, kesinggung sedikit langsung dia nutup. Oke, kita ulangi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kita bersyukur pada Allah SWT karena Bapak dan Ibu saya lihat semangat ya semuanya ya. Tadi malah ada Pak Efra ya yang tadi minta kepada Pak Indra untuk bisa dibikin acara khusus gitu ya, mungkin buat teman-teman juga. Dan begitu juga lah semangat kami melihat Bapak dan Ibu bisa menikmati pembelajaran ini. Nah, sebetulnya sesi penutupan itu kita bertahun-tahun beribadah diklat menutupnya dengan acara seremonial ya, seremonial penutupan dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri dan lain-lain. Dan yang namanya evaluasi, kita sudah punya aplikasi atau sistem evaluasi sesuai dengan panduan dari LAN juga ya, bagaimana mengevaluasi pekerjaan. Tapi saya sendiri merasa kurang gimana ya, kok kurang serk gitu kalau hanya evaluasi sepihak gitu. Evaluasi hanya dengan mengisi daftar pertanyaan dan Bapak dan Ibu menjawab. Saya selalu mencoba melakukan inovasi dengan merubah pola evaluasi kami. Evaluasi pelatihan kami lakukan dengan tatap muka, walaupun tidak langsung sekarang ya. Lalu menanyakan bagaimana Bapak dan Ibu sekalian selama pelatihan ini. Apakah Bapak dan Ibu sekalian merasa bermanfaat pelatihan ini? Atau Bapak dan Ibu merasa menyesal deh, udah buang-buang waktu, ninggalin pekerjaan, atau melakukan sesuatu gitu. Ikut pelatihan ini, buang-buang waktu percuma dia nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, sesi ini adalah sesi keterbukaan, sesi kebebasan. Karena tidak ada nilai-nilai apapun di sini kecuali hanya dengan niat baik untuk perbaikan di masa datang demi kemanfaatan diri sendiri dan terutama kemanfaatan bagi masyarakat umumnya karena kita adalah pelayan masyarakat. Bapak dan Ibu bagaimanapun juga harus memiliki keahlian dan keterampilan untuk kepentingan diri sendiri karena ketika kita ahli itu adalah keuntungan untuk kita sendiri sebetulnya yang dampaknya bermanfaat untuk orang banyak terutama untuk murid-murid di sekolah Bapak dan Ibu tempat Bapak dan Ibu mengajar mengabdikan diri Bapak dan Ibu sebagai ASN. Nah, kami hanya ingin mendapat masukan dan saran dari Bapak dan Ibu. Dan juga mungkin pendapat Bapak dan Ibu tentang pelatihan ini. Seperti yang kami lakukan juga sama di angkatan pertama, yang seperti informasi Bu Rina sampaikan tadi, ketika angkatan pertama mengatakan, ini teorinya kebanyakan, mau butuh praktek, kami butuh cara membuat materi ajar secara visual, dan sehingga murid-murid kami senang gitu. Atau apalagi yang Bapak dan Ibu butuhkan, sampaikan kepada kami, karena memang tugas kami adalah melayani Bapak dan Ibu sekalian dalam pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Jawa Barat, sampaikan kepada kami, nanti kami akan badanten dengan teman-teman di BPSDM untuk bisa memberikan yang terbaik
atau menyiapkan pelatihan sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu sekalian. Itu kurang lebih pengantar saya di penutupan ini. Selebih-lebihnya kita akan gunakan kesempatan untuk Bapak dan Ibu menyampaikan kepada kami apa pesan dan kesan dan apa yang ingin Bapak dan Ibu dapatkan dari pelatihan-pelatihan berikutnya. Kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu time-nya sekarang. Silakan. Mungkin Bapak silakan boleh langsung berbicara. Ya, mungkin dari saya dulu ya Bu ya. Ya, mangga Pak. Nanti ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Kalau dari saya pribadi, pelatihan ini amat sangat berguna Bu, karena menambah wawasan saya gitu. Kemudian saya juga banyak hal yang ternyata saya juga nggak tahu, terus ternyata saya jadi tahu. Kemudian juga rekan-rekan di sini ternyata ada yang pengawas ya, ada yang penilai juga seperti Bu Neni dengan Bu Entin gitu. Jadi saya juga ketemu teman-teman baru yang wah kata saya ini hebat-hebat semua. Cuman mungkin kendalanya adalah di jaringan Bu. Jadi dengan menggunakan Zoom ini memang platform Zoom itu lebih ringan dibanding Webex ya Bu ya. Ngabisin bandwidthnya. Hanya kalau udah dari jam 7 sampai jam 4 sepertinya kuota kita terserap juga lumayan gitu ya Bu ya. Iya, nah itu kemudian saya nggak tahu nih apakah ada dari sekolah dikasih atau enggak gitu, saya kurang jelas. Hanya memang kesulitan kami di situ. Jadi sehari itu misalnya kita bisa menghabiskan sampai 15 giga misalnya seperti itu. Jadi ada cukup banyak biaya yang harus kita keluarkan, sedangkan kita kan tidak bisa mengajukan untuk untuk ongkos ya Bu ya, karena kan ini online begitu. Jadi kepaksa harus rogoh kocek sendiri gitu. Jadi mungkin ya gimana lah caranya ya, mungkin dari BPSDM bisa bicara ke sekolah, tolong diganti surat kuotanya sekian, misalnya 1 juta. Oh enggak Bu, enggak 1 juta juga. Nggak bisa aja berapa gitu ya Bu ya. Mungkin itu aja Bu, tapi secara garis besar saya bersyukur bisa ikut di sini, sangat bermanfaat sekali. Banyak hal yang bisa saya ambil. Nanti mungkin teman-teman yang lain akan menambahkan. Itu aja dari saya Bu, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Itu yang kami ingin juga dengarkan. Kalaupun misalnya Bapak bilang tidak bermanfaat, misalnya kami juga senang mendengarnya. Kenapa? Agar kami terpacu untuk mendesain pelatihan yang bermanfaat. Alhamdulillah, artinya kerja Bu Rina dan teman-teman WI juga ini menghasilkan produk yang betul-betul dapat dimanfaatkan. Itu salah satu kriteria bahwa berhasil gitu ya Pak. Nah, mengenai kuota, jujur saya sama dengan Bapak. Misalnya kami ini dibolehkan bekerja di rumah ya, work from home ya, atau work from agreement. Jadi saya sering sekali ya tiba-tiba rapat di rumah gitu misalnya ya, saya rapat. Tiba-tiba kuotanya habis ya. Kuotanya habis. Wah, saya komplain juga, akhirnya saya mengambil keputusan untuk bekerja selalu di kantor. Karena di kantor jaringannya bagus gitu. Jadi kalau Katerina besok kita FEA, selama ada meeting saya akan datang ke kantor. Jadi saya walaupun kami punya kesempatan FEA di rumah, tapi demi menjaga kuota internet HP saya ke kantor. Atau kadang-kadang saya numpang di wifi-nya anak. Karena memang kalau paket wifi yang kita beli itu jauh lebih murah daripada kita memakai paket internet yang ada di HP. Kalau paket internet yang ada di HP dia telan Pak. Tapi kalau kita gabung ke wifi yang sengaja dibeli di pasar, di langganan untuk jaringan seperti itu, dia jauh lebih murah. Jadi kadang-kadang setiap meeting kalau tidak ke kantor, saya numpang di rumah anak saya. Karena saya tidak langganan wifi, saya cuma tinggal berdua di rumah dan kayaknya kebutuhan saya tidak sangat mendesak gitu ya. Jadi saya nggak langganan. Nah, anak saya berlangganan, saya pergi dulu ke rumahnya gitu ya. Itu salah satu cara saya mensiasati Pak. Karena memang sudah beberapa kali kayak saya kebobolan ya Pak ya. Kebobolan langsung mati padahal baru diisi gitu. Nah, mungkin ini trik yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. PR bagi kami adalah informasi ini akan menjadi bahan diskusi bagi kami mungkin dengan Disdik ya Pak ya. Dengan Disdik bagaimana caranya mengatasinya. Yang sampai saat ini kami belum bisa menambahkan misalnya adalah pengganti gitu ya dalam BPA kami. Kami sudah sangat bersyukur Pak bisa melakukan
pelatihan ini. Karena model pelatihan BPSDM sekarang itu adalah hemat biaya, Pak. Hemat ongkos tapi banyak capaiannya. Contohnya dengan guru ini. Guru yang paling banyak pelatihannya kami buat sekarang. Kenapa? Karena guru itu kasihan ya, Pak ya. Muridnya tidak bisa sekolah karena tidak boleh masuk sekolah. Sementara anak-anak harus selalu dalam bimbingan, arahan, pendampingan untuk pembelajaran. Nah, kalau misalnya guru juga punya keterbatasan dalam pembuatan bahan ajar atau mengakses internet. Jadi awal pertama kali kami membuat pelatihan ini adalah pelatihan penggunaan online-nya dulu. Penggunaan jaringan internet atau bagaimana menggunakan aplikasi apa untuk tatap muka yang lebih murah dan ini. Yang kedua baru bahan ajar ini, Pak. Dan kami tidak akan berhenti mencari ide-ide lain untuk membantu para guru agar nyaman. Dan bagaimanapun juga pembelajaran online ini tidak akan berhenti walaupun sudah klasikal. Mungkin nanti tatap muka itu ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang betul-betul membutuhkan kehadiran fisik ya Pak ya. Maksudnya praktek ini, praktek itu. Dan teori-teori mungkin kita bisa desain secara klasikal. Sehingga waktu kita belajar itu efektif begitu. Nah, mau tidak mau Bapak dan Ibu memang harus belajar teori pembuatan materi ajar ini. Dan ini akan berkembang. Ini tidak berhenti sampai di sini. Dia berkembang, yang namanya teknologi tiap hari berkembang. Itu Pak, mungkin ini tidak bisa saya jawab langsung dengan penggantian ya Pak ya, mohon maaf sekali. Ya, Katarina ya, tapi kami akan jadikan ini PR dan kami komunikasikan dengan pejabat di distrik Pak. Ya, mungkin apa solusinya nanti kita lihat ke depan. Tapi kita bersyukur sekali masih ada pembelajaran online agar pengembangan kompetensi diri kita bisa dilaksanakan walaupun COVID. Gitu Pak. Dan kita tetap bisa bersemangat karena ternyata situasi dirumahkan seperti ini, dirumahkan ya bahasanya ya, karena terkendala oleh COVID itu kadang-kadang bisa menimbulkan efek-efek negatif secara psikologis juga. Selain efek pertama adalah berat badan menjadi gemuk karena banyak makan dan minum. Berat badan saya naik Pak. Aduh malu sekali rasanya. Mungkin Bapak dan Ibu juga. Oke, Bapak dan Ibu terima kasih banyak Pak. Bapak dipanggilnya Pak Efra. Ya Bu, betul Bu, Efra Bu, dari SMK Negeri 3 Sukabumi. Sukabumi SKP ya. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak Efra. Ya sama-sama. Pada yang lain kami persilakan. Ini ada Pak Asep Syam Bu, udah resen. Oh iya, saya lagi. Ini layarnya kena banyak ya. Ya. Pak Asep silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur terutama kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan irodahnya dan mengucapkan terima kasih serta syukur aturan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Reni, Ibu Rina yang telah menghantarkan saya secara pribadi bisa mengikuti pelatihan di BPSDM. Ini bagi saya adalah hal yang sangat bersejarah sekali. Sangat sejarah sekali karena biasanya yang namanya guru PAI itu jarang tersentuh. Jarang bisa mengikuti kegiatan semacam ini. Tapi pada kesempatan ini adalah anugerah dari Allah melalui BPSDM sehingga saya bisa mengikuti kegiatan ini. Mengenai apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Efra, itu juga tidak memungkiri saya. Tapi kalau dibandingkan dengan ilmu yang saya peroleh melalui BIMTEK selama ini, nilainya lebih berharga materi yang telah saya terima. Mudah-mudahan saja di suasana Ramadan ini kita semua ini menjadikan tambahan amal ibadah pelengkap dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Sekali lagi saya menghaturkan ucapan terima kasih jazakallahu khairan pada Ibu Rina, Bu Reni yang telah menghantarkan saya beserta peserta pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadikan ladang amal ibadah dan ilmu yang telah saya peroleh beserta seluruh peserta menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk menghantarkan guru sebagai tenaga pendidik yang profesional. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep.
Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman penyelenggara, testimoni ini bagian motivasi bagi kita ya. Motivasi ini harus kita bangun baik dari peserta dan penyelenggara, Pak. Jadi ini era berubah. Jadi kami sebutnya sekarang tuh era baru, era berubah. Makanya Pak Gubernur di rapat pramuka bilang gini, berubah. Itu gayanya Power Ranger ketika berubah. Bapak dan Ibu kenal Power Ranger kan? Saya kebetulan mendampingi anak saya menonton Power Ranger, kaget saya ternyata kalau tangan begitu berubah. Kemarin Pak Gubernur dalam rapat pramuka ya, pimpinan pramuka langsung bilang berubah katanya gitu ya. Kita mau tidak mau sadar bahwa ini era perubahan. Kita baru usia segini, saya ini Pak sudah siap-siap pensiun 4 tahun lagi ya, tetap saja harus ikut era perubahan ini. Nah, era perubahan ini dimudahkan oleh era digital opting namanya, ya, dengan melalui pertemuan seperti ini. Kita jangan sia-siakan. Kenapa? Kita tidak boleh ketinggalan oleh generasi muda, karena kita harus bekerja sama bersama-sama dengan generasi muda kita untuk bisa saling tukar informasi dan tukar ilmu pengetahuan. Kita tidak familiar dengan dunia digital, mulai dari penggunaannya maupun penggunaan dan pemanfaatannya. Anak-anak sekarang ahli, tapi mungkin bisa jadi dia kurang dalam sisi hal-hal lainnya, misalnya di sisi etika bermasyarakat, etika bergaul, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebijakan. Untuk itulah pelatihan kami digagas sedemikian rupa untuk memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah Bapak mendapatkan manfaat yang lebih. Saya mohon kiranya teman-teman penyelenggara ini direkam, yang udah direkam saya lihat, dan ini nanti akan kami mohon maaf Pak kalau wajah Bapak terpampang di medsos kami nanti sebagai testimoni pelatihan, betul Bu Rina ya? Testimoni kami akan ambil beberapa wajah dan beberapa expose untuk jadi video testimoni. Kenapa? Kami juga harus mendorong teman-teman lain untuk mau belajar aktif mengembangkan diri. Karena pengembangan diri itu kata Undang-Undang ASN 20 JP wajib disiapkan pemerintah untuk peserta. Tapi 20 JP itu kurang banget per tahun ya Terina. Kurang banget. Perubahan itu, pelajaran itu, pendidikan itu dibutuhkan setiap saat. Baik formal maupun tidak formal. Dan usia sekitar pendidikan itu tidak formal. Untuk itu saya berpromosi nih sekalian. Pertama, apa perubahan yang kami lakukan Pak? Setiap hari kami melakukan perubahan dan inovasi. Seharusnya pelatihan ini hanya diikuti oleh 30 orang per angkatan. Betul, Terina? Tapi Bapak dan Ibu ini kan perlu, dan kami juga tidak ada rugi-ruginya menghadirkan Bapak Ibu di Zoom ini, karena kami punya Zoom yang sampai 1000 orang. Pak, jadi kami menyewa Zoom ini, Pak. Itu bukan hanya yang ada yang sedikit. Ini ada yang kelas untuk 100, ada 500, ada yang 1000. Jadi saya berunding dengan Teh Rina. Kata Bu Rina banyak peminat nih, buka saja, masukin saja. Nanti gimana dengan sertifikat? Insya Allah ada solusinya Pak. Jadi seperti Pak RH bilang tadi dan Pak Asep bilang, kita ini sama-sama melakukan perubahan bersama-sama dengan menyikapi segala sesuatu yang sebenarnya memang berubah dan membutuhkan sesuatu demikian. Nah kami nanti berpikirlah urusan sertifikat, karena kami memang bersepakat di BPSDM untuk sertifikat Bapak dan Ibu kami tidak berikan secara bertukar elektronik, tidak. Kenapa? Sertifikat elektronik itu nanti kan diprint oleh Bapak dan Ibu ya. Kertasnya bisa sembarangan, kertas apa saja. Kami ingin menghormati dan menghargai partisipasi Bapak dan Ibu dalam pelatihan dalam suatu sertifikat yang resmi dikeluarkan oleh BPSDM dengan spesifikasi kertas dan tampilan tertentu. Gitu Pak. Jadi nanti sertifikatnya kami cetak ya Bu Rina. Rencana kami cetak. Dan mungkin butuh waktu untuk penandatanganan karena proses penandatanganannya memang elektronik. Tapi semua sertifikat Bapak dan Ibu dipastikan keasliannya oleh tim IT. Sehingga kadang-kadang kami juga kesel, agak menunggu lama. Tapi mudah-mudahan ke depan tidak lama lagi ya Terina ya. Tidak lama lagi gitu. Karena tempoh hari memang sempat ada proses agak lama sehingga saya malu juga waktu itu. Nah, itu kurang lebih. Lalu info lainnya adalah Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya sekedar keahlian dalam rangka proses pendidikan, pembuatan bahan ajar, Bapak dan Ibu dapat mengakses kepada kami pelatihan-pelatihan jenis lainnya yang Bapak dan Ibu butuhkan. Ya, di kami itu sangat banyak jenis pelatihan.
ada jenis pelatihan yang ada di bidang saya, selain mengenai jabatan fungsional, juga mengenai kompetensi umum yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Misalnya legal drafting, penyusunan draft-draft legal, atau pelatihan kehumasan dan protokol, atau nanti juga mungkin kita bisa desain pelatihan public speaking, bicara di depan publik, dan lain-lain. Tinggal bisa dicek nanti di kami jenis pelatihan apa yang ada. Nah, kurang lebih itu informasinya. Bapak dan Ibu yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin ada harapan pelatihan jenis apa lagi yang bisa diakses ke kami silakan. Ini ada di chat siapa ini? Bu Nova. Ibu Nova. Iya, Bu. Oh ya, Ibu Nova, mangga silakan Bu Nova. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Reni. Saya mewakili mungkin teman-teman dari Purwakarta khususnya. Mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami, yang bisa kami bagi nanti kepada teman-teman juga di sekolah. Hanya di sini saya ini ketitipan nih sama teman-teman di MGBK, Bu. Kebetulan saya guru BK di sini. Ingin juga mendapatkan pelatihan gitu, jika bisa dibantu untuk mendapatkan pelatihan yang sama, karena kami juga butuh BK yang ber-IT agar bisa lebih lebih kekinian guru BK-nya gitu. Jadi intinya saya sangat berterima kasih bisa menjadi bagian perubahan, yang katanya bagian perubahan ini. Semoga kegiatan BPSDM khususnya dan kita dilancarkan oleh Allah, karena berada dalam bulan Ramadan ini berkah, Bu. Berkah. Terima kasih, Bu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nova dari Purwakarta. Nah, inilah informasi yang sebetulnya penting banget, Bapak dan Ibu sekalian ya. Ternyata kan bukan hanya sekedar guru, ada keahlian-keahlian lain yang harus dikembangkan. Nah, guru BK ini sebetulnya ini bisa difasilitasi oleh kami, tapi bidangnya tidak oleh kami, Bu. Nanti ada bidang 2, substantif namanya. Nanti Ibu bisa bersurat ya, bisa bersurat atau mungkin tulis WA aja ke saya sampaikan ke kabitnya, tapi akan lebih bagus lagi sebetulnya Disdik secara resmi minta kepada kami. Tapi kalau proses itu misalnya lama, nanti saya akan sampaikan WA Ibu yang ke Bu Rina atau ke saya boleh, ke guru ke bidang 2 untuk bisa difasilitasi. Jadi itu namanya keahlian substantif ya Bu Rina. Tapi tentu saja setelah kami berkomunikasi dulu dengan Kemendiknas, Bu. Kemendiknas. Karena kalau misalnya diminta, kalau guru BK itu mungkin umum ya, bisa mungkin oleh kami. Karena Diknas itu dan Pemprov mempunyai batasan tentang kewenangan dalam pengembangan guru. Jadi kalau untuk materi ajar spesifik itu domainnya Diknas, Pak. Tapi untuk hal Bapak dan Ibu, tapi untuk hal-hal yang bersifat umum, misalnya kompetensi teknologi seperti ini kan, itu umum, itu boleh oleh pemerintah daerah. Tapi kalau misalnya kedalaman substansi kependidikan, Bu, berkaitan dengan substansi materi ajar dan lain-lain, kami tidak boleh ikut karena kata Kemendiknas, Mendikbud namanya ya sekarang ya, Kemendikbud katanya ini punya urusan kewenangan Disdik kementerian gitu loh. Saya udah langsung datang ke Kementerian Pendidikan Nasional dan menanyakan apa yang bisa kami kerjakan untuk guru gitu kurang lebih. Tapi nanti kami akan sampaikan insya Allah keinginan Bu Nova ke bidang teknis substantif namanya di sini. Semoga itu bisa difasilitasi, Bu. Ya Bu Rina, betul kan Bu Rina? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya, siap. Tetapi mungkin ada juga peluangnya Bu Kabid apabila misalkan itunya masih tetap guru, bisa berada di kita juga gitu di jabatan fungsional guru. Tetapi ya itulah mungkin nanti kita
sesuaikan Bu Nova dengan permintaannya, kira-kira apa nanti kita sesuaikan atau kita create agar mudah-mudahan masih bisa ditangani oleh fungsional seperti itu ya Bu Kabit ya. Terima kasih Bu. Nah, paling gini Bu Nova, kita tuh kan kalau saya sih, kalau kita upayakan tentu saja kita ingin teman-teman itu semua tersemangati untuk ikut ya, karena mendatangkan narasumbernya itu butuh usaha. Saya sih usaha ini jangan sia-sia gitu ya. Jadi kalau misalnya kami akan buat pelatihan itu, karena sangat bisa dilakukan di tempat Bu Rina, mohon kiranya para guru BK lain diajak-ajak dulu. Atau mungkin punya asosiasi guru BK tidak? Ya, kebetulan saya ketua MGBK SMK Bu di Kabupaten Purwakarta. Nah, punya komunikasi nggak dengan kabupaten kota lain? Ada di MGBK Jawa Barat ada Bu. Minta tolong saya. Nah, ini kan inovasi terbaru juga nih ya. Maksudnya kita bisa menyentuh sesuatu yang selama ini belum disentuh. Nah, kita bisa fasilitasi, tapi tentu saja kami berharap pesertanya juga bisa sekaligus banyak. Karena urusan seperti ini ya Bu ya, kita buka-bukaan aja ya Teh Rina. Kami itu berpeluang membantu ibu-ibu karena pertama biayanya murah, karena melalui online. Online kami tidak kasih Bapak Ibu makan. Biasanya kalau pelatihan itu kasih seminar kit, dikasih makan minum, dibiayai segala macam. Nah, dengan online kami sudah terpotong biaya itu semua karena memang anggaran banyak digunakan untuk penanganan COVID. Anggarannya kecil, tapi metode belajarnya bagus, yaitu bisa menjangkau siapapun dimanapun, anywhere, anytime, gitu ya. Nah, kami punya sedikit keleluasaan dalam membayarkan honor narasumber ya Bu Rina ya, tapi sebetulnya uangnya nggak ada di kami, uangnya ada di bidang di sekretariat, tapi kami dibolehkan mengakses itu. Kenapa ini bulan puasa kita tidak lakukan hal-hal baik sekaligus gitu loh? Kalau memang Ibu berkenan, nanti mungkin secara teknis Ibu bisa kontak Ibu Rina, ya kebutuhannya seperti apa, dan mungkin insya Allah dalam bulan Ramadan kenapa tidak kita niatkan ini sekaligus menambah amalan kita, ya Bu ya? Terima kasih Bu Reni. Kerja cerdas, kerja cepat. Kalau saya suka yang seperti itu Bu, cepat dan semua bermanfaat gitu loh. Amin. Ada banyak kemana-mana gitu. Ini mungkin ide yang bagus untuk menambah inovasi kinerja kita di bulan Ramadan ya Terina ya. Silakan. Terima kasih Bu Reni. Saya mungkin punya satu orang lagi saja karena ada pelatihan lain yang juga harus kita evaluasi. Ya. Silakan Bapak Ibu. Reni boleh? Ya. Boleh, Ibu Dewi ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari KCD 1, Bu. Ya. Kalau di angkatan ini saya cuma sendiri ya, tapi di angkatan berikutnya itu banyak sekali teman-teman juga gitu loh. Yang saya mau tanyakan begini Bu, ini juga menjadi pertanyaan teman-teman ketika saya meng-share tentang informasi dari BPSDM ini, baik ke KCD, karena sebetulnya KCD sendiri belum tahu Bu. KCD belum tahu, kemudian Disdik juga belum tahu gitu ya. Saya malah saya sudah dimasukkan ke grup yang dibuat oleh BPSDM, kemudian ada suratnya, baru saya share ke Disdik, baru dibikinkan surat. Itu terima kasih sebelumnya atas kepercayaannya. Hanya saya jadi pertanyaan begini, satu, apakah ini hanya untuk ASN saja? Pertama, terus kemudian bagaimana pengambilan datanya gitu ya? Karena memang satu tadi kalau kata siapa tadi ada yang di chat itu harus merata gitu ya, harus merata karena memang kan guru kita kalau dibandingkan ASN itu banyak sekali. Apakah ini memang semua akan menyentuh semua ASN atau dengan metode, misalnya saya lihat juga di Cariu cuma satu ternyata, di SMK Ciomas cuma satu, Bojonggede nanti angkatan berikutnya itu banyak sekali, ada berapa gitu ya. Nah, apakah ini akan menyentuh semua ASN? Kalau saya sendiri kan di RTL udah dibuat karena kebetulan ketua MGMP Sindik, jadi nanti akan saya lakukan TOT baik ke guru mapel karena kebetulan juga ngajar juga di usaha perjalanan wisata, nanti insya Allah di sekolah pun dibuat bisa dalam modelnya webinar ataupun nanti onsite ketemu tatap muka langsung gitu loh. Jadi tadi Bu, jadi yang menjadi pertanyaan karena memang kan kaitan sertifikat nih teman-teman. Untuk nanti kenaikan pangkat ataupun nanti infasing bagi yang swasta. Nah, apakah ini juga mereka juga punya kesempatan yang sama? Datanya itu dari mana? Dari BPSDM itu gitu ya? Ngambil personel-personelnya itu. Kemudian kegiatan ini memang bagus sekali Bu gitu ya. Di luar banyak sekali
kendala teknis, utamanya sih teknis ya, teknis. Utamanya teknis kaitan jaringan internet. Karena memang kadang-kadang di sekolah juga tidak maksimal, kadang-kadang di yang tethering dari handphone juga sama gitu ya. Nah, jadi memang nanti minta ditolong diantisipasi, ada solusi, misalnya apakah ya kalau misalnya minta paket kayaknya sih terlalu berlebihan juga gitu ya, karena memang nanti dibalikin kan Bapak Ibu udah sertifikasi, masa nggak bisa menyisakan gitu, seperti itu. Jadi nanti gimana solusinya lah gitu supaya nanti koneksi internet ini, karena memang bagusnya memang ketemu tatap muka langsung Bu, sehingga memang tepat sasaran gitu ya. Nah, tapi ya dengan waktu yang 1 minggu, kemudian kita ketemu via Maya dengan teman-teman di seluruh Jawa Barat, ini sangat luar biasa, sangat memberikan apresiasi buat kita semua. Saya berharap ini tidak terhenti hanya di sini, bukan hanya angkatannya yang nambah, tapi kompetensi kitanya di bidang lain. Contoh misalnya saya kan IT, basicnya IT, tapi kan saya juga bukan hanya ngajar di IT, saya ngajarnya juga di usaha perjalanan wisata. Jadi pingin juga ada kompetensi misalnya tadi, karena memang guru juga kan harus mempunyai kompetensi bidang pedagogik ataupun substansif. Jadi kami juga boleh. Jadi jangan hanya yang IT yang sifatnya umum untuk dipelajarin oleh semua guru, tapi hal-hal yang kaitan guru-guru umum lainnya juga kami juga boleh untuk diikut sertakan gitu Bu. Seperti itu. Misalnya pelatihan misalnya sederhana, misalnya guru harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar misalnya kan, bisa saja kan kita di sekolah itu campur bahasanya dengan Sunda, kadang-kadang bahasanya tidak menggunakan EYD, karena guru juga harus pandai menulis penelitian. Jadi ini juga boleh, bukan hanya guru bahasa Indonesia. Jadi seperti itu Bu. Jadi harapan saya nanti tidak hanya terhenti di angkatannya saja, tapi dengan metode ataupun pembelajaran yang lainnya. Itu Bu saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi. Ibu Dewi, pertama ya mengenai data kepesertaan. Nah sebetulnya kita sudah berpindah ke era digital ya dengan basic data. Tapi jujur kan belum 100% itu dapat dimanfaatkan ya. Kelemahan kita dulu membangun basic data adalah membuat aplikasi masing-masing. Kita belum mengintegrasikan aplikasi kita dalam satu sistem. Mudah-mudahan ini ke depan dilakukan oleh pemerintah. Karena kenapa? Kalau aplikasi sudah satu sistem, kita tinggal tarik data sebetulnya, ya, dan kita bisa membagi. Tapi kami kan tidak punya data lengkap itu. Mungkin di distrik juga saya tidak yakin data itu lengkap. Itulah kenapa? Karena saya ini adalah salah seorang dulu pejabat yang menangani Dukcapil di Provinsi Jawa Barat. Saya kabak Dukcapil, dulu Dukcapil belum dinas di provinsi, masih bagian. Saya mengerti bagaimana ruwetnya mengelola data kependudukan ya. Sebetulnya data Dukcapil itu dia dalam bentuk sistem SIA namanya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Seluruh warga Jawa Barat datanya ada di situ. Pertama kali yang saya lakukan adalah mengintegrasikan data kependudukan Jawa Barat ke dalam data pelayanan publik ke seluruh perangkat daerah. Yang aktif itu yang pertama adalah Bapenda. Karena memang berkaitan dengan pendapatan. Harusnya yang saya kejar-kejar itu Dinas Kesehatan dan Disdik dan Dinsos. Udah benar saya lakukan. Tapi tidak support gitu loh, kurang support ya waktu itu. Mudah-mudahan ini ide bagus buat nanti kalau Ibu kan di KCD ya. Ya, ini bagus sekali. Ya, ini masukan dan saran nanti buat Disdik untuk mengintegrasikan data itu sehingga nanti data guru itu bisa satu sistem dan gampang dipetakan. Nah, kami selaku penyelenggara tentu saja meminta bantuan Disdik untuk mengirim kepada kami data peserta, Bu. Tidak bisa kami sendiri. Karena kami tidak punya data itu dan belum terintegrasi. Mudah-mudahan ke depan terintegrasi. Nah, ini bahan bagus buat kami untuk mendiskusikan ini buat ibu bapak juga. Nanti di KCD-nya menginformasikan tentang data ini. Ya, saya sangat tidak yakin tuh datanya udah final. Final enggak? Orang keuangan pasti final. Walaupun pasti ada gejolak-gejolaknya ya. Tapi saya tidak tahu kalau data di bidang misalnya apakah sudah sama datanya. Saya belum yakin ini, nggak tahu nih. Nanti saya belum tanya ke Disdik nih. Apakah datanya sudah satu? Ibu ya. Jadi mengenai
pemerataan. Kami sebetulnya lebih banyak menghimbau melalui pelatihan-pelatihan yang kami adakan untuk diinfokan kepada teman-temannya. Dan kami hanya berupaya melalui distrik dan KCD-KCD yang ada untuk menghadirkan para peserta. Ini sudah bahagian dari upaya itu. Karena tadinya pesertanya 30 menjadi berapa sekarang, Terina? 70 ya. 70 itu naiknya berapa persen itu? Ya, sehingga kami menambah satu lagi kelompok, Bu Kabit. Jadi tadi kan jadi 3 kelas ya. Awalnya kita create 2 kelas, kemudian sekarang menjadi 3 kelas. Nah, kurang lebih begitu upaya kami, Bu. Kami ingin sekali menjangkau seluruhnya, tapi distrik saja itu pindah ke provinsi itu ya, SMA, SMK, menambah 27.000 pegawai negeri sipil. Bayangin, di awal 2019 kami sudah melatih dulu tata usaha sekolah untuk aset, arsip, dan keuangan, pola keuangan. Sudah, sekarang bagian gurunya, karena memang ada era perubahan, era COVID, jadi gurunya. Kurang lebih begitu, Ibu. Jadi paling mohon bantuan teman-teman juga yang berada di distrik untuk masalah data ini. Karena datanya, sambil menunggu datanya fix, kita lakukan secara manual, berdasarkan informasi grup-grup. Makanya selalu saya tanya, apakah BK punya grup? Apakah ini punya grup pengawas sekolah? Waktu pengawas sekolah juga saya tanya ya, Terina, punya grup. Nah, grupnya, ketua grupnya kami ambil, Bu. Minimal untuk menjaring. Nah, gitu yang kami lakukan. Lalu mengenai selanjutnya mengenai materi pembelajaran lain, sangat bisa diakses beberapa jenis pembelajaran kami. Tentu saja dengan batasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Dan Ibu benar, Ibu harus meningkatkan kapasitas, bukan saja Ibu, seluruh ASN harus selalu meningkatkan kapasitas dirinya. Karena dalam suatu profesi itu bukan hanya keahlian guru saja yang harus Ibu miliki. Keahlian bernegosiasi, berkomunikasi, mengenai konsep-konsep bekerja sama, ya, dalam konteks kerjasama ataupun itu disebutnya legal drafting, membuat konsep kerjasama yang benar sesuai tatanan hukum, dan banyak keahlian lainnya. Banyak sekali keahlian lainnya yang harus Bapak dan Ibu miliki. Silahkan akses, bukan hanya melalui BPSDM Jabar dan lain-lain, fasilitasnya banyak banget. Tapi BPSDM menyediakan beberapa layanan, Bapak dan Ibu silahkan akses. Kami sebetulnya sedang menyiapkan comment center. Comment center nanti yang dapat Ibu Bapak akses langsung melalui aplikasi mengenai menu-menu pelatihan apa yang sedang kami siapkan dan apa yang Bapak dan Ibu butuhkan. Tapi sambil menunggu, karena memang comment centernya baru dibangun dan belum online ya, Terina, masih sedang dalam proses. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mungkin nanti Bapak dan Ibu yang belum sempat berkomunikasi langsung dengan kami, Bapak dan Ibu sudah punya nomor kontak pengamat kelas kami ya, pengamat kelas kami, atau langsung kontak dengan Ibu Rina. Ya, silahkan nanti menyampaikan apa kebutuhan Bapak dan Ibu melalui kami. Insya Allah kami tidak bisa menjamin 100% apa-apa yang Bapak Ibu inginkan dilayani oleh kami, tapi minimal dengan niat upaya kami untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkannya. Karena tidak semua dilakukan oleh kami, ada yang dilakukan oleh beberapa bidang lainnya, kami akan bantu komunikasikan. Mudah-mudahan niat baik kita bersama didengar oleh Allah dan diridhoi, dan karena ini bulan baik, mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan buat kita. Bapak dan Ibu sekalian, kami selaku penyelenggara tidak luput dari kekurangan dan kelemahan dan kesalahan. Kami mohon maaf lahir batin dari Bapak dan Ibu sekalian, dan kami berharap mudah-mudahan apa-apa yang Bapak dan Ibu dapatkan selama beberapa hari ini dapat meningkatkan kapasitas diri Bapak dan Ibu, dapat meningkatkan pengabdian Bapak dan Ibu sebagai abdi masyarakat, dan tentu saja dengan output bisa meningkatkan kualitas pendidikan di tempat Bapak dan Ibu mengabdi. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas nama Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Bapak Diki Sarongi, beliau menyampaikan salam khusus pada Bapak dan Ibu. Kami, Ibu Rina dan teman-teman yang memfasilitasi Bapak dan Ibu menyampaikan terima kasih atas pelatihannya, dan secara resmi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin pelatihan ini kita nyatakan selesai dan ditutup. Ya, walaupun secara nyatanya hubungan silaturahmi kita justru baru dimulai, bukan ditutup. Ya, Bapak dan Ibu silahkan bersilaturahmi dengan kami dan insya Allah menjadi amal kita. Demikian teman Bapak Ibu sekalian, Bu Rina, dengan demikian saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kabid. Mungkin karena sudah ditunggu untuk penutupan di Zoom yang lain, Ibu Kabid bisa live Saya sekarang. izin ya. Ya. Assalamualaikum. Kalau foto dulu boleh? Waalaikumsalam. Boleh foto dulu, Sob. Oh, foto dulu ya. Oh, ya. Saya suka banget foto. Ya, siap ya teman-teman, silakan dibuka linknya. Oke, 1, 2, ya lembar 1, sekarang lembar 2. Iya, sekarang lembar 3. Iya, sudah Bu. Terima kasih Pak, Ibu. Assalamualaikum. Saya izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ibu Kabid karena sudah ditunggu untuk Zoom yang lain mungkin sudah dicukupkan sampai di sini, dan kami selaku penyelenggara mohon maaf lahir batin apabila masih ada kekurangan. Bapak Ibu sekalian, untuk sertifikat nanti kita memang akan mencetak sertifikat secara fisik ya, tetapi nanti mungkin kita bisa yang lebih cepat, soft file-nya akan kita kirim via grup dulu untuk sementara, untuk apabila ada yang ingin mempergunakan secepatnya. Insya Allah mungkin minggu depan bisa kita share soft file untuk sertifikat yang sudah ditandatangan Pak Kaban sebelum nanti kita lakukan pencetakan. Untuk sertifikat aslinya, nanti bisa saja Bapak Ibu sekalian datang ke BPSDM sambil bersilaturahmi dengan kami di sini, dan baik, kemudian juga mudah-mudahan ada masukan-masukan lainnya, membawa surat atau apa usulan-usulan diklat lainnya kepada kami. Alhamdulillah tadi kami dapat beberapa masukan ya tentang diklat, mungkin juga tadi yang dari Bu Dewi ya tentang berbahasa Indonesia yang baik, mungkin ya untuk berbahasa internasional, mungkin itu juga jadi masukan bagi kami sebagai bahan perencanaan diklat kami ke depannya. Tetapi mudah-mudahan apabila diizinkan masih ada kesempatan, waktu, dan alokasi mungkin pembiayaan di akhir tahun, seandainya masih ada, mudah-mudahan tidak recofusing seperti tahun lalu, sehingga kami bisa nanti membayar narasumber lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena mohon maaf, karena kami memang ada beberapa kegiatan di sore ini, saya mohon izin live sekarang langsung, dan mangga Bapak Ibu sekalian kalau masing-masing mungkin satu sama lain masih mau bersilaturahmi dan ngobrol-ngobrol, mangga dilanjut. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di diklat kami, diklat IT. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak yang telah memandu selama pelatihan, terima kasih. Oh iya, baik melalui lebih kurang. Insya Allah. Pak Efra, terima kasih ya bantuannya setiap hari. Ya, mohon maaf Mario sebagai wakil ketua ya, terima kasih juga. Sudah banyak bantu. Baik, terima kasih Sampai Bapak ketemu Ibu. lagi Bu. Ya, grupnya nggak usah bubar dulu ya. Iya, baik Bu. Ya, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Pak Efra. Iya. Ada tugas di mana nyimpennya ya? Nah, Postes udah dikerjain ya, postes? Postes sudah belum? Udah dikerjain belum? Waktunya sampai kapan ya? Kayaknya sama kayak postes. Ada Bu Sinta dulu, mana Bu Sinta? Ya, boleh izin berbicara Dari Pak Indra sebentar ya. juga ada kuis loh. Dari Pak Indra juga ada kuis. Ya, Bu Sinta mangga. Oke. Saat ini dokumen. Ya, kedengaran suaranya masih. Mangga Bu Sinta.
Bu Sinta di apa namanya di mute itu? Mic-nya masih di mute, Bu Sinta. Oh, sedang ada ini kayaknya. Ini mungkin tanya. Tugas lab itu di mana penyimpannya? Tugas ini apa ya? Saya belum ngecek lagi ke ini, Gimana Pak? Gimana? Oh, ke live worksheet. Oh, ada tugas lagi ya di live worksheetnya. Hanya melihat itu tuh, hanya nonton atau gimana? Centangan Iya benar. Oh, di dari Pak centangan. Indra nambah 2 ya, yang untuk dicentang itu yang diupload. Nah, di dalam materi itu ada kuis. Oh iya. Oh iya, kuis. Nah, untung Yang mana ada kuis? Yang itu, Pak. Jadi materinya diklik, Pak. Materi diklik. Dibuka dulu nanti materinya, diikutin aja. Nanti terakhirnya ada kuis. Tuh. Hanya untuk ditonton itu. Diikutin aja dulu Pak itu di situ. Nanti terakhirnya tuh. Ya. Oh, jadi hanya untuk dilihat ya. Kuisnya ada kuisnya, Bu, di terakhir video. Dilihat terakhir kuis, Bu. Di bagian akhir video ada kuis. Di bagian akhir video ada kuis. Ada kuis. Ya, Ada hadiah, ada hadiahnya. Yang mana yang bitable, Bu? Ininya. Ada hadiahnya nggak kuisnya? Yang video, yang ini Pak, Kuis yang ada video. materi.